saya itu mendapati berita dari Republika, Gus Miftah titik 2, kebencian kepada pemimpin picu kasus radikalisme. Hmm. Nah, izin bacakan Prof 3 paragraf. Pimpinan pesantren Ora Aji Yogyakarta, Gus Miftah, memandang salah satu tindakan yang menjadi awal pemicu terjadinya kasus radikalisme adalah penanaman rasa kebencian kepada pemimpin. Hmm. Saya melihat awal dari kasus-kasus intoleransi kemudian masuk ke dalam radikalisme, salah satunya adalah menanamkan kebencian kepada pemimpin. Ujar Gus Miftah. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ataupun hal-hal yang dilakukan pemimpin dan meyakini hal tersebut keliru, Gus Miftah mengimbau mereka untuk menyampaikan nasihat atau meluruskan kekeliruan itu secara lembut, bukan dengan kebencian. Kalau kita cermati narasi radikalisme akhir-akhir ini, Prof, ya, dari yang tadi dengan banyak yang disinggung dari versi pemerintah, kenapa radikalisme itu selalu diidentikan dengan melawan pemerintah, Prof? Nah, ini saya kira harus kita koreksi ya, karena saya kira ini merupakan kesalahan berpikir sejak Belanda dulu ya, karena waktu Hindia Belanda dulu menempatkan pemerintah dan rakyat itu berhadapan. Iya, Kan betul. itu. Nah, ini pola pikir yang sudah sejak itu ada, bahkan menempatkan rakyat itu sebagai pihak lawan yang sewaktu-waktu dapat memberontak pada pemerintah. Oh, ini kan zaman bahula dulu, Mas, zaman Belanda itu. Sampai kita merdeka itu dihadap-hadapkan terus itu. Lalu untuk memudahkan mengidentifikasi lawan, kemudian dimunculkan apa? Pembelahan dalam masyarakat, atau dulu kita kenal dengan divide et impera. Politik divide et impera. Antara yang patuh pada penjajah atau pemerintah waktu itu dan yang melawan penjajah atau pemerintah waktu itu. Yang melawan ini yang kemudian dijuluki radikalis, ekstremis, kan itu kan, bahkan sampai teroris, Mas. Loh, semua pergerakan kalau kita lihat ya, semua pergerakan nasional kita itu kan dulu juga dijuluki demikian kan. Oh, radikal, kelompok-kelompok radikal. Nah, anehnya sekarang ini budaya penjajah itu masih terus ingin dilestarikan oleh penguasa sekarang. Yang ingin apa? Mengidentifikasi orang-orang yang mengkritik kebijakan itu sebagai lawan, yang kemudian dijuluki apa? Kelompok radikal kan itu kan. Dikatakan ekstremis, apalagi kalau sudah menyangkut umat Islam gitu ya. Karena banyak kasus ya, orang-orang Muslim lah, taruhlah paling banyak kan begitu ya, yang mencoba untuk mengkritik pemerintah dan juga istiqomah ya terhadap ajaran Islam itu dinilai sebagai orang yang terpapar radikalisme, bahkan ekstremisme, yang oleh pemerintah itu dinarasikan sebagai apa? Bibit-bibit dari terorisme. Wah, kita berat itu. Nah, saya kira ini tidak fair ya, bahkan saya berpendapat kontraproduktif ya, dengan upaya kita untuk apa? Menyatukan keragaman yang ada di negeri ini. Dan ini boleh dikatakan tadi, ini adalah propaganda saja. Karena masalah utama di negeri ini bukan soal radikalisme, tetapi tadi persoalan ketimpangan sosial. Nah, ini jadi kita harus paham betul di sini, kalau memang kita ini sadar ya bahwa bangsa ini adalah berbineka, beragam, termasuk dalam SARA kan itu. Konstitusi juga menjamin bagaimana kelompok agama boleh menjalankan ibadahnya dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan. Itu mestinya apa? Kewajiban di sisi lain apa? Kalau rakyat berhak, negara mesti menjamin apa? Wajib menghormati, meyakini pelaksanaan keyakinan itu apa? Tanpa tuduhan radikal gitu loh. Nah, jangan kemudian tadi ya, apalagi dihubungkan dengan kebencian menurut saya tidak pas, karena tadi radikalisme itu sebenarnya bukan problem utama negeri ini, melainkan ketimpangan sosial. Dan perlu diketahui bahwa kebencian bukan pangkal radikalisme, melainkan ketimpangan sosial.